Karan di sini ya kan. Bukan cekin sama Mikana, bukan. Gini teman-teman. Permasalahan kemarin itu yang bikin si Rudy Yohanes men-spill data-data teman-teman yang di Amerika itu adalah spill dari informasi palsu dari Mikana. Ya. Si Mika Nahum Simamora. Ya, kayak namanya Mikana. Aku lupa minya itu apa ya? Minya apa ya, Kia? Mimi atau apa ya? Minya. Mini peri. Iya. Saya nggak peduli, orang Batak kalau nggak jelas. Saya nggak lihat suku ya. Mau mantan suaminya si Mikana tuh si Regar, nggak urus. Dia udah cerai kan. Saya goreng semuanya. Saya nggak ada urusan. Ya. Yang menghancurkan dunia apologetika Kristen ini adalah ajaran-ajaran Wanes. Lihat itu. Dulu PC The King dilaporin siapa? Dilaporin Malikil. Agatha of Palermo dilaporin sama si Amin Wijaya. Masih ada VT-nya teman-teman. Lihatin aja tuh di YouTube atau di TikTok. Amin Wijaya berkolaborasi dengan Zulfikar. Zulfikar ini ini bukan ular beludak lagi ya. Ini ular kurap beludak kepalanya 2. Ini teman-temannya Umar, teman-temannya si siapa? Dulu dia gabung sama APII, ya kan, Makassar Mualaf Center Indonesia, tapi keluar karena apa? Gara-gara duit. Zulfikar itu saya tahu lokasinya di mana, dia di Ponorogo, gitu. Nah, begitu masalah ini muncul lagi, si Rudy Yohanes tadi lihat nggak? Kolaborasi sama siapa? Siapa? Nih, saya tunjukin fotonya ya. Rudy Yohanes. Ya. Kalau gini, aku udah tahu nih model-model pertanyaan seperti ini. Sudah pasti bukan Tritunggal, pasti Wanes. Karena udah nggak umum itu pertanyaannya. Oh iya, temannya Mikana. Ini lihat. Dia mengkonfirmasi nama baiknya dengan tokoh ini. Lihat ini, mukanya. Kenal nggak? Untuk mencari pembenaran, dia butuh bidat. Nih, ada yang kenal namanya? Amin Wijaya. Amin. Iya, inilah yang berkolaborasi dengan Islam. Dia yang laporin Agatha ke Polda Metro Jaya. Ini orangnya. Waduh. Ngaku-ngaku Kristen. Oke. Saya punya banyak bukti tentang orang ini. Orang ini pernah keluar masuk penjara kasus narkoba. Dan iya benar. Bandit dia keluar masuk penjara kasus narkoba, kemudian dia pernah masalah uang dengan salah satu organisasi yang ada di Indonesia dan Belanda. Orangnya ada di sini. Saya nggak pernah masuk organisasi itu ya, tapi saya tahu gitu. Dan dia keluar, terus masalah cewek, masalah narkoba lagi. Ya, bagaimana sih sesama penjahat ya akan mencari pembelaan dari sesama penjahat kan? Ya. Sudah kelas kakap ya. Coba aku kirim satu video. Lo nanti bisa putarin suaranya, Ki. Bentar ya. Ini Rudy Yohanes baru follow aku ini, jadi dia nonton di bawah teman-teman. Baru aja. Baru berapa detik yang lalu. Halo Bang Rudy. Dek Rudy, tadi kan manggil aku Bang ya. Salam kenal. Selamat datang di Indomaret. Ya. Kita hajar sekalian Wanes ini. Si Amin Wijaya itu lihat, itu adalah circle Wanes. Yang aku kirim videonya itu circle Wanes. Lihat apa yang dilakukan Amin Wijaya. Santai ya Bang Dek Rudy Huta Galung. Santai ya. Karena ini belum mengarah ke Rudy. Ini mengarah ke Amin dulu, Amin. Bisa diputerin suaranya nggak, Ki? Wait Bang, aku kirim dulu ke nomor satunya. Oke. Tapi respect buat Pak Bom ya, yang begitu menyayangi uangnya sehingga harus menghapus YouTube-nya. Ya. Kemarin ngomong, kamu Edis berani menghujat dari luar negeri. Loh, kalau si Edis menghujat udah ada surat laporannya, ada surat penangkapannya, Pak Bom. Nah sekarang kamu baru di-spill dikit aja langsung hapus YouTube, langsung di-hide semuanya. Entah itu benar di-hide atau enggak. Kenapa? Karena kamu takut. Apa yang ditakutkan Bang? Dia takut akan nyawanya dong. Kok bisa? Karena semua gini. Kamu punya channel YouTube, Ki. Kamu open cam. Orang tahu kamu kan? Nggak tahu lokasimu kan? Oke. Begitu kamu di-spill, kamu bukan pendeta, dan lokasimu ketahuan, ya ini resiko ya, karena dia sudah men-spill beberapa apologet lain yang belum terverifikasi. Ya. Tapi pada saat kamu kamu di-spill alamatnya, maka semua channel-channel YouTube-mu itu akan bisa jadi senjata buat nyerang kamu balik, karena itu jadi bukti bahwa kamu ternyata ngomongin Islam, kamu ngaku pendeta, ya nggak? Jadi kalau orang sudah berpikir begitu, maka lebih baik dia menghilangkan semua barang bukti. Benar kan? Karena kalau dia membiarkan itu, dia harus punya skala prioritas. Aku mau nyelamatin diriku sendiri atau enggak, gitu kan? Kalau dia bodoh ya dia biarin aja channel YouTube-nya itu tetap di situ. Kenapa? Semakin dia biarkan video-video yang dia buat di situ segala oke lah kategorinya pengajaran ya di YouTube, tapi kan di dalamnya dia juga ngomongin Islam, betul nggak? Dia ngomongin Islam, dia ngaku pendeta,
Dua hal ini aja lah kita fokus. Dia ngomong gibahin Islam, dia ngaku pendeta. Itu akan jadi ancaman buat dia. Dan sekarang omongan dia kebalik. Kamu Edis, kamu menghujat Islam. Lah sekarang kalau dia nggak menghujat Islam, kenapa dia takut? Kenapa YouTube-nya dihilangin semua dengan alasan tidak monetisasi, tidak begini, tidak begitu? Masa bodoh? Emang kamu nyari duit di situ kok? Ini bang, udah beres. Oke. Itu adalah suara dari salah satu, ini perbincangan orang-orang Wanes ya. Beberapa bulan lalu, 3 bulan lalu kalau nggak salah ya. Ada cewek-cewek Wanes, itu circle Wanes, yang dia dihamili oleh Amin Wijaya. Ya. Inisialnya siapa? Inisialnya siapa? Ada yang tahu teman-teman di bawah? Siapa tuh? Dengerin aja suaranya. Kami pakai foto hitam putih untuk sebagai respect buat apologet Kristen yang sedang tidak baik-baik aja teman-teman. Sekalian mau jadi hater saya, mau unfollow saya silakan. Ya. Tapi kita semua yang pakai foto hitam putih ini supaya kita nyadar, ya. Jangan berapologet kalau memang dirimu nggak benar. Jangan ngomong tentang firman Tuhan kalau dirimu memang belum layak. Ya. Selama kamu nggak ngomong firman Tuhan, kamu mau ngapain aja terserah. Terserah kamu ngapain aja. Tapi kalau kamu ngomong firman Tuhan tapi dirimu nggak sesuai dengan apa yang kamu omongkan, itu sama saja kamu mengurangi kepercayaan orang-orang kepada Kristus. Bayangin, banyak gereja nggak punya pengajaran. Orang banyak lari ke media sosial, ke TikTok, ke A, ke B, ke C. Begitu kalian dilihat omongannya, ih bagus nih orang nih. Contoh ya, Lina Wijaya. Oh bagus nih Lina Wijaya. Tapi begitu kesebar VN lah, bukti-bukti yang menjurus bahwa memang lu nggak bener, maka orang-orang yang tadinya respect kepada Kristus itu juga terdegradasi gara-gara kelakuan kalian. Kalau bukan saya yang begini sama teman-teman, terus siapa lagi? Ya nggak? Jadi kalian mau menghujat saya silakan. Kalian mau menghujat gereja saya silakan. Gereja saya gereja susah. Dan bagi saya gereja yang benar itu adalah gereja yang teraniaya, bukan gereja yang santai, nyaman. Oke, putar aja. Oke. Mau, cuma pengen itu. Jadi apa yang harus aku lakuin? Kalian tahu kan, aku itu praise and worship. Dan kenapa belakangan aku tidak mau lagi untuk praise and worship? Karena apa? Aku malu sama diri aku nih, kotor nih. Bilang nyembah Tuhan, tapi kelakuan bejat. Aku malu sama diri aku. Makanya kalau fokus udah live praise and worship, aku nggak mau, malu aku. Nggak ada lagi yang di privasi lagi, Kaindah. Udah kayak begini, biar orang tahu. Udah, nggak apa-apa Kak Indah, lanjut Kak. Udah, Yang penting setelah itu kan kita bangkit ya. Aku tahu kondisi aku sempat telepon kasusan. Aku bilang ya udah, aku mau minta maaf sama Koko. Sekaligus aku mau ngomong yang sudah terjadi sama aku nih gimana. Karena aku udah gak punya siapa-siapa buat cerita. Aku mau ketemuin dia supaya aku ngomong sama dia ini bagaimana. Karena memang waktu itu janji kita kan kita nggak mau punya anak. Oke. Sudah itu, ternyata waktu hari apa itu sebelum Lebaran itu aku sempat teleponan sama Kak Susan pagi. Dia bilang kok Amin ada di kosan, datang aja ke sana. Oke, aku siap-siap. Aku datang ke sana, dia sudah tidak ada. Aku video call sama Kak Susan kalau aku udah di kosan dia, karena aku juga kan pegang kunci. Dia nggak ada dan aku pegang handuknya itu masih basah, berarti dia posisinya tidak mau nemuin aku. Ya udah, semakin down lah aku di situ. Nggak tahu lagi mesti ngomong apa, mesti bicara sama siapa. Aku coba hubungin dia. Aku coba hubungin dia WA, centang 1. Telepon, memanggil. Oke, aku masih sabar. Begitu ada balasan dari dia, ternyata dia minta selesai. Gimana enggak depresi aku? Gimana enggak drop aku di saat itu? Di situ yang bikin aku bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya. Sampai aku telepon teman aku yang katanya bilang teror dia itu, dia yang ngata maaf ya. Karena aku merasa memang sudah nggak tahu lagi mesti gimana. Akhirnya aku minta tolong temanku itu untuk antar ke dukun beranak. Karena aku udah nggak tahu lagi harus ngomong apa, harus bicara sama siapa. Aku masih punya orang tua, aku masih punya anak. Akhirnya dibawalah aku ke Cisauk. Di perjalanan pun temanku itu menegaskan, karena dia juga tahu aku sudah mengenalkan, walaupun bukan secara langsung, tapi dia tahu aku jalan sama dia. Dan dia pun tahu nomor telepon. Jadi di perjalanan dia menegaskan, kamu yakin? Katanya. Sebenarnya aku nggak yakin, nggak mau. Tapi rasa malu itu ada. Bahkan di tempat ibu itu namanya Ibu Nur, dia juga mengatakan itu, kamu sudah yakin? Dengan alasan apa? Aku bilang yakin, karena suamiku nggak mau punya anak. Ya, aku cuma bilang gitu kan. Oke. Akhirnya terjadi. Ya maaf kata, aku cuma pasrah. Aku bilang, kalaupun aku harus mati, ya udah.
Aku udah pasrah, aku udah gak mau tahu lagi. Di saat janin itu keluar, oh Tuhan, Kuatkan anak ya. aku dosa. Aku gak berani pulang. Dan aku matiin sebuah handphone. Makanya kenapa dia teror aku, Amin. Karena dia gak bisa hubungin aku. Dan dia juga gak bisa temenin aku. Aku berjuang sendiri di situ. Hidup mati aku saat itu. Apa dia tahu? Aku pulang aja gak berani aku pulang. 2 hari aku di hotel. Gak ada sama sekali dia dampingin. Jadi waktu aku pulang itu, aku benar-benar gak tahu mesti ngomong sama siapa. Aku cuma ngomong sama Aceh Alengso. Aku cuma ngomong sama Bunda Naka. Dan setelah itu aku sempat bicara sama dia, sama Ko Amin. Ko Amin cuma bilang apa? Jawabannya cuma, udah dikeluarin kan? Udah selesai kan? Pulang mami nyariin katanya. Terus dia WA lagi gini, habis berapa nanti aku ganti. Oh Tuhan, segitu bejatnya aku di mata dia. Itu via telepon atau ada WA-nya itu? WA, Ngomong gitu dia. udah aku gak sempet SS, aku sudah blok dia langsung. Tunggu dulu Bang Pancen. Dia kan Tolong di Oh, kasihan ini anak orang begini Bang Budi. bukan Bang. Kita kesampingkan dulu rasa kasihan di sini Bang. Tunggu dulu Bang. Lanjut Nak. Ya akhirnya aku cerita sama Aceh Alengso, cerita sama Bunda Naka. Dan sebenarnya mereka gak setuju, tapi ya itulah. Dan yang bikin aku sakit itu, dia gak mengakui. Selama ini aku sama siapa sih? Apa dia pernah lihat aku sama yang lain? Selama ini beberapa hari itu dia di rumah aku terus. Kalian yang bisa menilai lah. Oke nih ya, tunggu dulu Nak. Satu aku potong dulu. Ini ada tapping penonton ya. Misalnya tapping penonton cuma aku yang bisa baca gitu. Jadi tapping penonton ini begini. Nggak masuk akal katanya kayak gitu. Dia kan Amin kan punya keluarga. Kenapa nggak ngadu ke keluarganya? Kenapa secepat itu mengambil keputusan? Gitu loh. Kalau ada orang menyakiti seorang perempuan yang membuat dia hamil, bahkan mungkin dia ngadu ke keluarganya supaya keluarganya juga menuntut ke keluarganya. Karena si Amin ini tidak ada di tempat. Nah, apakah Kandan pada waktu itu tidak tahu siapa saja keluarga si Amin ini gitu loh? Aku tahu. Kenapa ibarat kata ngambil keputusan secepat itu tanpa ibarat kata istilahnya meminta pertanggungjawaban dari keluarganya biar malu sekalian gitu dianya. Kalau memang dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Silakan jawab. Mungkin panik Bang Pancen, Bang Pasu. Sepanik-paniknya orang, Moy. Dengar, Moy ya. Sepanik-paniknya orang, kalau sudah terjadi seperti itu, pasti nyari ke keluarganya. Bahkan kalau orang bilang satu marganya tuh, supaya satu marganya nyari dia. Gitu loh, Moy. Kita harus profesional di sini, Moy. Tapi kan nggak semua pikir coba biarkan dulu dia sebut peduli persetan apa anggapan orang udah ngomong Enggak, aku cuma istilah apa kata orang itu. Dia Ngeri ya. mungkin itu dulu, masih banyak rekaman yang itu saya langsung yang rekam ya, nggak ada pihak lain. Bahkan ceritanya itu lucu ya. Waktu ceweknya datang ke kosannya, si Amin ngajak begituan. Ya, nggak pantas namanya Amin ya, lebih cocok tuh Kelamin ya, penjahat Kelamin Wijaya contohnya. Jadi pada saat dia ngajak begituan, di balik bantal itu ada alat kontrasepsi bekas dan cewek itu ngelihat. Bayangin tuh. Itu circle Wanes ya teman-teman, yang tadi circle Wanes bukan circle Tritunggal. Jadi kenapa saya arahkan ini ke Wanes, karena Wanes ini sedang ingin menghancurkan iman Tritunggal. Iman yang benar dengan cara-cara seperti itu. Makanya kemarin si Edis lah kena. Saya nggak kenal sama Edis. Saya bukan circle-nya Edis. Saya sendirian, lone wolf. Saya nggak masuk circle-nya Bu Sofiatul. Saya nggak masuk circle siapa-siapa. Tapi saya udah mulai curiga kalau ada orang yang nggak beres terus meminta pembelaan dari orang-orang yang nggak beres lainnya, dan orang-orang nggak beres yang lainnya itu minta pembelaan dari orang-orang yang sama-sama nggak beres juga. Dan akhirnya terbuktilah semua circle yang nggak beres ini. Gitu. Itu yang perlu kita beresin. Jadi Wanes ini bukan hanya pahamnya ya, tapi bayangin tuh. Berapologet, mungkin dia pikir gini, aku berapologet tenar live tiap hari, satu Indonesia lihat muka aku, terus bisa menseleksi semua cewek-cewek yang kira-kira dia suka gitu. Mungkin entah nanya-nanya Alkitab kah, dia ngejelasin kah, mungkin apa gitu ya. Akhirnya hubungan ranjang. Ya. Malu-maluin. Makanya kalian yang mau berapologet, mau membela Kristus, lihat dulu dirimu, cocok nggak? Jangan cuma modal HP sama kuota doang. Gitu. Ini cuma Ngeri banget ya, sampai aborsi. Haji Oiwis nih temannya nih. Langsung takut dia. Silakan Vi. Atau Niksa. No comment, ngeri. Itu aku tadi denger yang pas aborsinya yang dibilang sampai kelihatan. Janinnya itu. Bergetar sih. Sampai sengeri itu guys. Aku ini sih speechless sih. Kayak memang benar-benar
amoral, bahkan sampai anak orang pun dia nggak ini, sampai mau diganti uangnya, waduh, itu benar-benar pelecehan itu. Kasihan ya. Itu cantik loh, si korban tadi tuh cantik, cakep orangnya, serius. Iya, umur segitu kayaknya udah 30-an ya bang ya? Kayaknya 30 lebih. Heeh. Tapi masih kayak 20-an loh looknya sebenarnya. Ya. Aku tahu kakak itu sering nyanyi-nyanyi. Itu Cantik memang orangnya. parah. Mau sama ini, sama Aki. aki-aki bandotan. Betul. Ya, saya tidak akan menyerang adik saya yang tadi bilang saya abang ya, Abang Edwin Huta Barat. Adik saya Rudy Yohanes, thank you ya pujiannya manggil saya abang. Belum ya dek ya, ini amin dulu dek, Pak Bom Bom mama amin dulu. Ini Mikana kita spill tipis-tipis juga. Kita spill tipis-tipis juga Mikana. Jadi teman-teman bakal lebih terkaget lagi. Iya kan? Saya tahu kenapa minta gencatan senjata. Karena pasti itu tekanan Mikana kepada Rudy Yohanes supaya tolonglah itu, jangan dilibat-libatkan tuh. Nanti nggak ada penontonku tuh. Nabohado tuh, pasti begitu. Ya, ini antara betul kata WK. Ini adalah konten kreator versus konten kreator. Kalau kamu mau berapologet, kamu harus tinggalkan dunia konten kreatormu. Betul, konten kreatormu boleh sah-sah aja, ya bebas. Tapi lihat lagi dirimu. Masa iya kamu menjual sesamamu gitu kan? Kamu membiarkan orang yang justru mengalami persekusi. Edis TV pasti kalau dia dari Indonesia seperti itu pasti dipersekusi, pasti. Nah terserah dia mau ke Amerika, mau dia kerja kayak, mau dia jalan-jalan, itu bukan urusan Anda. Anda jangan memframing dia, kamu di sana menghujat, jangan dong. Kalau memang dia menghujat, ya, saya bilang kalau memang si Edis menghujat, udah ada surat laporannya, ada surat penangkapannya. Saya pun mendukung Edis itu di stop. Tapi caranya gimana men-stop Edis? Undang Abdul Somad, undang Adi Hidayat, undang Zakir Naik, undang siapa yang top-top penghujat Indonesia, ya bahasa lama, undang itu semua, lawannya di Edis TV, selesai, ya enggak? Itu aja kuncinya. Kalau Zuma termasuk nggak bang? Nggak masuk, orang dia aja kutanya, kamu ustadz atau bukan? Bukan, ya udah, nggak masuk apa-apa. Ada rekamannya kan? Iya. Sebelum debat, saya tanya, kamu ustadz atau bukan? Saya bukan ustadz, dia bilang. Ya betul, emang dia bukan ustadz. Dia sama kayak Pak Bom Bom, bisnismen. Bedanya Pak Bom Bom sudah meninggalkan usahanya karena bangkrut, Zuma mendukung usahanya dengan cuan dari dunia apologetika itu. Makanya jual skincare, ya kan? Jual agama. Supaya apa? Supaya nanti keuntungan itu dia putar ke usaha developernya itu. Ngeri. Tapi BTW Bang Meta, ini aku mau tanya sama Bang Meta ya, aku nggak tahu, cuman aku kayak pernah denger gitu loh. Ya. Karena itu kan ini kan, dia keluar dari kampusnya toh, Siapa? Mikana. Iya, betul. Dia wisudanya juga di Papua kan? Dia bayar. Dia wisudanya nggak di kampus ya, di Papua dia wisuda. Terus dia kayak pernah kena kasus sama laki-laki apa gitu, bener nggak sih? Iya. Itu karena masa lalunya dia. Masa lalunya dia pekerjaannya kalau kita bongkar ya, gak enak juga ya. Dia belum ada nyenggol saya gitu, tapi dia udah ngemis-ngemis ke Rudy Yohanes. Kalau saya langsung babat gitu kan kasihan juga. Gitu. Ya kita akan memberikan bukti yang berseri untuk menunjukkan di mana letak salahnya. Kalian wanes ngaku apologet, kalian tidak mewakili gereja manapun, ya. Tidak mewakili gereja manapun, dan kalian jangan menghancurkan kami yang punya paham Tritunggal ini, yang punya gereja resmi, yang sesuai dengan ajaran gereja mula-mula. Jadi jangan macam-macam, ya. Jangan macam-macam. Ingat, ajaran kalian tuh ajaran baru yang sudah dikutuk gereja. Nggak ada satupun gereja yang punya paham wanes. Kita lihat, gereja timur sama gereja barat tidak pernah skisma gara-gara wanes. Misalnya gereja Katolik mengutuk gereja Ortodok Timur. Kok kamu wanes? Terus Ortodok nuduh Katolik, kok kamu juga wanes? Pernah nggak? Nggak pernah jadi masalah. Martin Luther, Isa dari gereja Katolik, apakah dia gara-gara menuduh wanes atau Martin Luther jadi wanes? Enggak kan? John Calvin, apakah John Calvin wanes? Enggak. Anglikan wanes? Enggak. Itu bukti bahwa memang Tritunggal itu ajaran para rasul. Karena itu nggak pernah jadi masalah, meskipun gereja itu terjadi denominasi, terjadi perpecahan. Ya. Jadi kamu yang bukan Kristen, wanes-wanes, udah, uruslah dunia kalian sendiri. Ya. Kalau nggak mau, waduh, kita spill-spillan lagi nanti. Ya, Mikana ya, domba suci ya, wanes ya. Kamu si Nathan kan, domba suci, Nathan Melki, Malakiri. Amin Wijaya, itu ganti nama aja. Ganti nama jadi penjahat kelamin. Penjahat kan spasi Amin Wijaya.
Syukurnya ya salah satu apologet Wati juga yang terkenal, Kak Lina Wijaya. Kita masih punya bukti bahwa dia pernah mualaf di Masjid Istiqlal. Ya, jadi saya tidak memasukkan beliau sebagai apologet Kristen Tritunggal, enggak. Karena status terakhir memang adalah mualaf Wati, ada surat mualafnya, ya kan. Jadi kalau tulisannya menyatakan begini, Anda atas nama Lina Wijaya bukan jemaah Masjid Istiqlal, ya benar aja. Karena mungkin Anda udah pindah dan saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu orang itu nulis atas dasar paksaan atau enggak. Karena menurut saya kalau memang benar itu dari Masjid Istiqlal, itu salah satu masjid terbesar di Indonesia, mestinya diketik dong. Kok tulisan tangan di kertas HVS lagi? Ya, saya pun akan naik ke roomnya Kak Lina kalau disuruh jelasin ini, karena saya cuma ngobrol one on one sama beliau, gitu. Jadi ini Metatron versus everybody ya. Ada kop suratnya nggak ada? Ya kertas HVS bang, kertas HVS tulisan tangan. Jadi kayak Anda bikin surat apa ya? Nggak ada kop suratnya. Saya masih simpan, dan itu juga berupa video, karena beliau nunjukin saya dalam bentuk voice call, video call ya. Jadi video call itu saya simpan di cloud, masih aman sampai sekarang, dan saya bisa tunjukkan. Dan itu membuktikan bahwa memang Lina Wijaya bukan Kristen. Ya, saya di Surabaya, saya pernah ketemu Lina, ya Kak Lina, saya pernah ketemu, saya ajak makan, saya jemput, saya ajak makan, kami pergi ke kantor pengacara. Waktu itu kenapa saya tanya, loh ke Surabaya ngapain nggak? Dia ngelapor ada apologet, ini 2 apologet ya, 2 apologet ini apologet Wanes. Jadi modusnya gini teman-teman, 2 apologet ini jual akun TikTok, dan akun TikTok yang dia jual itu dibeli sama Kak Lina Wijaya, ya kan, dibeli kan, dipakai live. Nah orang-orang di situ ngasih koin, ya kan, ngasih koin. Sama si yang jual ini di WD, tahu nggak WD itu withdraw, ditarik dananya. Ada yang tahu nggak cerita ini? 2 orang ini tahu nggak namanya siapa? Yang dilaporin polisi. Nathan Melki sama si Bezita. Nathan Melki itu siapa? Nathan Baginda Nathan. Itu bagian itu sih ini. Si Nathan itu yang Iya, itu. yang maaf ya, yang itu bukan Wanes. itu. Iya. Itu si domba suci. Iya. Serius? Serius. Emailnya sama. Bisa kamu. Yang mata itu. Iya. Jadi sumber masalahnya semuanya Wanes teman-teman. Circle bermasalah. Astaga, Paduka Nathan tak fokus. Itu kalau katanya ajaran Islam begitulah guys. Oke lanjut. Ya, makanya hindarilah circle Wanes ini, betul-betul berbahaya teman-teman. Jangan bertoleransi. Ya, temannya apa pagan. Makanya kalau Rudy Yohanes mengaku sebagai adiknya saya mau berhenti, kan kata si Eris tuh suruh bertobat tuh kan, ya kan? Saya sih sedang belajar untuk menjadi orang Kristen yang benar juga. Ya kita sama-sama belajar ya, Dek Rudy. Tapi kalau mau bener, jangan masuk ke circle Wanes kayak si Amin, si Mikana. Aduh, ngapain sih? Terus minta validasi dari orang-orang Wanes gitu, fungsinya apa teman-teman? Iya nggak? Mau nggak Ki, lu minta validasi dari orang Wanes? Enggak lah. Kemarin ada pendeta besar, ada orang yang ngaku pendeta, dia orang besar. Waktu debat masalah Yesus disalib yang ada salam dor dan segala macam, dia minta validasi dari orang Wanes juga. Ada yang tahu nggak siapa? KKB. Wanesnya siapa? Billy Lin. Setahun lalu dia melempar bola, Yudas masuk surga. Waktu itu sebetulnya yang ditarget itu Elia. Ingat ya? Saya juga sampai ribut juga tuh sama beliau. Saya minta maaf tapi waktu itu. Tapi ingat nggak waktu itu permasalahan terjadi, ada Wanes yang diundang ke atas. Ada ingat nggak teman-teman? Ini orang-orang lama nih yang tahu nih. Sama Tritunggal dia tendangin, dia framing, dan dia ngundang orang Wanes ke atas. Ingat nggak? Bukan Malikil, bukan. John Peter. Orang tinggal itu. Apakah harus seperti itu? Enemy of my enemy is my friend? Nggak bisa. Itu nggak benar. Ya, circle nggak benar. Ini kalau nggak benar aja. Jadi jangan ada lagi yang membela mereka. Jangan ada yang membela mereka. Saya bukan menghakimi, tapi saya pointing kesalahan yang mana. Saya tunjuk kesalahan yang mana. Boleh dong? Ya, almarhum John Peter, betul. Itu jadi semuanya ini karena Wanes. Hati-hati teman-teman sama bidat ya. Bidat itu bukan hanya berbahaya dari segi pengajaran, tapi berbahaya dari segi kelakuan juga. Tuh, kayak tadi tuh. Ajaran sampai abortus, astaga. Itu nyawa loh itu. Bagi kekristenan, janin itu adalah nyawa. Ya, semenjak ada kehidupan, itu adalah nyawa. Dan tidak dibenarkan kalian melakukan free sex. Ngomong firman Tuhan tapi free sex. Kacau. Ya, tetap teman-teman, kita ingetin lagi, apapun
yang terjadi di dalam media sosial ini tentang para apologet ini bukan jadi dasar kalian untuk ngefans. Tetap permasalahan itu tanyakan pada gereja, tanyakan pada gembala, pendeta kalian, romo kalian, penatua itu imam ya, bukan majelis ya. Uskup kalian itu rujukannya ke situ. Ya, apa yang terjadi di sini itu dinamika orang Kristen ya seperti itu. Ya. Jadi jangan mengidola-idolakan. Nanti idola kalian ternyata Mokondo, waduh. Cabut semua kalian. Jangan kayak orang Islam mengidolakan Muhammad. Jadi apa? Sekarang ini mereka membela kenajisan Muhammad kan? Membela segala keburukan Muhammad. Ya kita juga jangan seperti itu. Apa benar Rudy Yohanes mengatakan Metatron dan Edi satu promotor apa bang? Tinju. Ya. Tanya aja lah sama mereka ya teman-teman. Kenal sama Metatron nggak? Saya nggak kenal. Ya. Saya sendirian. Silakan Ki. Mungkin itu dulu. Ya, ya intinya teman-teman diambil positifnya karena saya tadi juga sempat ada yang kompor di room itu bilang, Ki kasih tahu Bang Metatron tuh jangan adu domba, kok bongkar ini apa tentang Lina Wijaya. Terus kemarin balik gue bilang, loh memang beliau itu udah bikin kasus ngeri loh, korupsi duit Alkitab ya, terus main sama berondong iya, sampai apa ancam-ancam mau bundir dan sebagainya itu sudah ngeri guys. Nggak mungkin dong kita harus menutupi sehingga banyak orang yang kemudian kena prank kemudian hari, makin banyak korban-korbannya. Ya udah dibilangin aja ke publik gitu. Itu sih. Framing lagi si siapa? Si Sofia Atul sama si Edis dibiayai. Pasti mereka itu kerja, guys. Menurut saya pasti kerja. Menurut saya impossible kalau dibiayain itu mau. Terus apa untungnya yang biayain itu apa gitu loh. Ya, dari TikTok ini berapa sih dapatnya gitu loh. Menurut saya seperti itu. Dan ini salam juga ya buat Kak Lina. Assalamualaikum buat Kak Lina yang di bawah ya. Sorry, saya udah bilang ke Kak Lina, sekali nggak jelas. Jelas. Makanya foto kita hitam putih semua. Ya, Anda hitam atau putih? Kalau hitam, saya tinggalkan. Ya. Mungkin itu aja teman-teman. Tapi BTW nggak ada yang mau di-spill lagi bang, yang terkait KKB. Belum dulu. Kasihan juga kalau aku tunjukin foto-foto kan. Kasihan juga sih dia masih stres tentang channel YouTube-nya. Dia juga bingung mau ngapain kayaknya sih. Ku pantau-pantau aktivitasnya dia juga. Kayaknya belum ada arah gitu. Saya nggak tega masa orang tenggelam terus saya taruh pemberat lagi di lehernya kan. Saya nggak tega itu teman-teman. Tenggelam karena apa? Karena nggak bisa berenang. Karena terlalu berat. Jadi jangkar kan. Tapi aku tuh masih ini sih, kayak kenapa dia tiba-tiba umumin dipecat sebagai pendeta. Kayak apa ya? Kayak menurutku kayak keputusan yang terlalu tergesa-gesa untuk se-ofensif itu. Ya jelas. Ya lucu aja lu nggak pernah jadi pendeta tiba-tiba lu bilang lu dipecat. Ya sebetulnya itu pengaburan informasi ya, supaya kamu nggak bisa dituduh lagi bahwa kamu adalah pendeta gitu. Karena dengan dia mengatakan kayak gitu, otomatis publik akan menilai, oh Pak Bom pernah jadi pendeta kok. Kenapa dia pernah? Ya karena dia bilang dia pernah dipecat. Pecat itu kan hal yang memalukan ya kan. Nah dalam hal ini dia lebih memilih mengaku dipecat daripada dia mengaku jadi pendeta. Kenapa nggak jelasin aja dia pendeta? Kenapa begitu dia muncul setelah menghapus YouTube-nya itu, dia menggunakan diksi baru, hamba Tuhan. Hamba Tuhan apakah pendeta? Belum tentu, ya kan? Sebelumnya pendeta, dia bilang. Kalau aku sih mensinyalirnya ya, beliau mengatakan dipecat supaya kalau kita cari namanya di Google kok udah nggak ada semua. Ya dia bilang ya saya udah dipecat, makanya nggak ada dimanapun. Iya kan? Iya. Kok nggak ada di sinode manapun sebagai anggota di gereja manapun? Kenapa? Ya karena sudah dipecat, pasti alasannya gitu. Makanya udah dihapus. Menimbulkan abstraksi seperti itu. Sepakat, tapi kita lihat permainannya aja. Ini waktu dia ngaku pendeta ya. Saya sekolah, saya mendapatkan gelar. Saya di salah satu beberapa gereja yang angkat saya sebagai pendeta di situ. Di gereja yang saya nggak bisa sebut di sini. Karena kalau sampai saya tahu dari gereja yang kecil yang besarkan saya akan dipecat. Sampai sini teman-teman paham ya. Jadi orang yang selama ini isukan saya memang itu benar. Dia bilang dia salah satu dari beberapa gereja, tapi pengakuannya dia dipecat 2 gereja. Aneh nggak? Aneh. Terus dia bilang gelarnya bukan dari kependetaan. Ya benar, karena memang dia gelarnya dari STIH Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Padahal lulus nggak? Ini yang jadi pertanyaan lagi, lulus nggak? Aku nggak mau spill aja. Dia berani nggak dia bilang dia lulus? Kalau saya data saya beneran, data saya bukan main-main. Beda sama Islam di framing. Kemarin istrinya Pak Bom di framing sama Islam. Buka salon coba. Tahu nggak dari mana datanya Islam bahwa istrinya Pak Bom buka salon? Katanya gara-gara Pak Bom sering live pakai wig kan, itu pinjem dari salon istrinya.
Kacau, kacau. Terus yang Bang Meta bilang yang Pak Bom Bom itu gerejanya kemana, terus berapa tahun sekali ke gerejanya, gimana itu Bang? Ya itu gereja abangnya Ki. Tiap hari ke situ? Enggak, dia enggak ke gereja karena beda daerah. Ya, gereja abangnya yang namanya Pak Irwan Kendek itu. Pendeta Irwan Kendek. Ke situnya tiap minggu atau bulan sekali atau setahun sekali atau gimana? Kalau pengen sekali. Kalau pengen sekali. Terus kalau nggak ke situ, nggak ke mana lagi dong berarti? Nggak kemana-mana, makanya nih yang ada bebannya di dia mesti membuktikan bahwa dia jemaat gereja mana. Kalau saya sih, saya gampang. Kita gampang nunjukin gereja di mana gitu.